Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi komponen slurry pump pada operasi teknik. Selanjutnya, dari kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama Cesar Alfat, kemudian Azeb Rahmat Herisato, lalu Reha Kosan Nikolas Giling, Ahmad Hidayat, Artanto Elias Malau, Iskanur Afianti, Diar Meliani, Vidya Ayuning Tias, Aji Pradana, dan yang terakhir ada Namera Triwulandari. Selanjutnya, dalam materi kali ini terdapat beberapa outline. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada komponen slurry pump, yang ketiga kesimpulan, yang keempat itu referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Pradana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen slurry pump, yaitu volute. Nah, volute ini merupakan komponen utama dalam slurry pump yang memiliki fungsi itu dapat mengubah kepala kecepatan dari impeller menjadi kepala tekanan dan mengubah aliran ke sambungan pembuangan. Yang kedua adalah membuat batas tekanan untuk cairan yang dipompa. Nah, casing atau volute ini memiliki dua jenis, yaitu volute tunggal dan volute ganda. Nah, pada volute tunggal ini, fluida dari impeller dibuang menjadi satu volute yang membungkus impeller sepenuhnya. Nah, jenis casing ini memiliki satu cutwater yang mengarahkan aliran cairan menuju pembuangan pompa. Nah, alasan memilih volute tunggal itu karena kesederhanaannya dan tidak terlalu sulit dalam pembuangan, serta pada laju aliran dekat pompa itu volute tunggal itu lebih efisien dibandingkan volute ganda. Ya, yang kedua adalah volute ganda. Ya, sedangkan pada volute ganda ini memiliki dua cutwater yang terletak 180 derajat satu sama lain. Nah, biasanya pompa volute ganda ini dapat diidentifikasi hanya dengan melihat ke bawah frensa pembuangannya, yaitu baling-baling yang terletak di dalam nozzle yang membagi diameter dalam nozzle pembuangan. Nah, keuntungan utama dari volute ganda ini dibandingkan dengan volute tunggal adalah keseimbangan bahan radial pada impeller, karena konstruksi cutwater ganda mengarah pada distribusi tekanan yang lebih merata dalam volute. Nah, ini bisa meminimalkan beban radial pada bantalan selama rentang operasi penuh. Nah, dapat berdampak juga signifikan pada masa pakai pompa, karena kegagalan bantalan adalah alasan paling utama kedua untuk kegagalan pompa. Nah, namun pada volute ganda ini menambahkan hambatan hidrolik tambahan. Volute seal merupakan salah satu komponen slurry pump yang berfungsi untuk menyegel volute. Terdapat volute seal pada slurry pump. Satu di antara volute dengan tenggorokan dan yang satu berada pada tengah sisipan plat linear, plat rangka, dan volute. Nah, volute seal ini biasanya berbahan karet dikarenakan elastis dan menyegel dengan maksimal, serta kedap terhadap fluida agar tidak bocor. Atau juga biasa digunakan bahan lain untuk volute seal ini, seperti bahan linear seal, SO01 EPDM rubber, sejenis elastomer sintetik, dan S10, sejenis karet elastis nitrile. Ukuran volute seal yang ini menyesuaikan dengan pompa yang akan dipasangkan, seperti pump size 1.5/1 AH, 2/1.5 AH, dan 3/2 AH. Volute seal ini biasanya diproduksi dengan tipe AH, L, M, HH, G, GH, dan lain-lain. Untuk arah pemasangan volute seal ini diarahkan menghadap ke dalam dan menggunakan perekat tambahan jika diperlukan. Selanjutnya itu tentang throat bushing. Throat bushing itu merupakan salah satu komponen dari slurry pump yang digunakan untuk menutup atau membatasi bagian di sekitar selongsong atau poros di slurry pump itu sendiri antara dalam segel dan impeller yang digunakan pada slurry pump. Nah, guna menghasilkan lingkungan yang optimal. Nah, selanjutnya itu tentang throat bush. Throat bush ini harus dirancang untuk menyediakan lingkungan yang optimal
untuk segel mekanis dan pompa karena jumlah aliran fluida melalui pembatasan anular konsentrisnya itu sebanding dengan kubus jarak bebas dan panjang aksial yang digunakan pada proses di slurry pump itu. Saya, Roy Haposa Nicholas Miring, akan melanjutkan penjelasan tentang throat bush. Nah, throat bushing ini memiliki peran utama, yaitu menyediakan batasan antara fluida yang dipompa oleh impeller dan area segel mekanis, sehingga aliran berkurang atau dapat dikendalikan. Nah, pembatasan yang disediakan oleh throat bush ini akan menghentikan aliran ke ruang segel untuk menghindari kontaminasi partikulat yang ada di ruang segel. Pada penggunaannya, throat bush ini harus disusun oleh material yang tahan aus sehingga pada pengerjaan yang berputar dalam waktu lama tidak akan mengalami kerusakan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, throat bush ini memiliki clearance critical. Nah, clearance critical ini memiliki peran pada pompa yang bekerja pada tekanan tinggi untuk kontrol tekanan fluida dalam ruang segel yang memberikan beban pada permukaan segel mekanis yang membutuhkan jarak bebas yang sangat kecil. Nah, pada praktiknya, jika kita mengurangi atau menambahkan clearance critical antara throat bush dan elemen yang berputar, seringkali dapat menyebabkan peningkatan resiko kontak antara dua komponen dalam pompa, terutama terjadi selama waktu penyalaan dan situasi yang mengganggu dalam pompa atau segel mekanis dalam pompa tersebut. Lalu ada komponen frame plate linear insert, di mana komponen ini adalah komponen pendamping dari throat bush, impeller, dan linear volute yang berfungsi sebagai pengangkut slurry. Nah, komponen ini memiliki karakteristik yang mudah aus. Kenapa? Karena slurry korosif yang menghantam frame plate linear insert dengan kecepatan yang sangat tinggi, terutama pada bagian permukaan. Nah, jika bagian permukaan ini tidak cukup halus, maka filtrasi dan kecepatan aus akan meningkat. Lalu, komponen ini juga memiliki material penyusun yang sama seperti throat bush. Hal ini dikarenakan letak, cara kerja, dan karakteristik yang sama. Lalu, komponen ini hanya bisa digunakan pada pompa besar, karena komponen ini berbahan dasar karet. Selanjutnya adalah impeller. Impeller merupakan komponen utama pada slurry pump yang dapat berputar secara normal dan mempunyai sudut sehingga memberikan gaya sentrifugal terhadap fluida. Nah, impeller ini memiliki fungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dimasukkan ke dalam secara kontinu. Nah, sehingga cairan yang berada pada sisi isap akan terus-menerus dimasukkan ke dalam untuk mengisi kekosongan akibat perpindahan cairan yang sebelumnya masuk. Nah, impeller ini ada impeller standar dan non-standar. Nah, impeller standar dibagi lagi menjadi 3. Ada impeller terbuka, impeller semi terbuka, dan impeller tertutup. Nah, impeller terbuka merupakan impeller yang terdiri dari baling-baling yang melekat pada pusat dan tanpa dinding. Nah, impeller ini berfungsi untuk memompa cairan dengan tingkat kontaminasi yang cukup tinggi dan lumpur dengan keadaan yang pekat atau padat. Nah, sedangkan untuk impeller semi terbuka merupakan impeller dengan baling-baling yang melekat pada salah satu dindingnya. Nah, impeller ini berfungsi untuk memompa cairan dengan tingkat kontaminasi yang cukup rendah atau lumpur ringan. Nah, sedangkan untuk impeller tertutup ini merupakan impeller yang terdiri dari baling-baling yang tertutup pada kedua sisinya. Nah, impeller ini digunakan untuk memompa cairan dengan tingkat kontaminasi yang sangat rendah dan cairan yang bersih. Impeller dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipikal. Tipikal pertama itu ialah tipikal kebutuhan impeller non-standar. Berdasarkan tipikal ini, kita dapat membaginya menjadi 4 jenis impeller. Impeller pertama ialah impeller dengan 4 baling-baling. Nah, penggunaan impeller dengan 4 baling-baling ini
diperlukan saat pemompaan material berukuran besar. Partikel besar dapat menyebabkan penyumbatan dengan impeller standar ataupun impeller 5 baling-baling. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingin memompa material besar, alangkah baiknya kita menggunakan impeller dengan jenis baling-baling 4 ataupun 4 baling-baling. Kemudian yang kedua ada cookless impeller. Penggunaan cookless impeller ini diperlukan saat pemompaan material yang berserat. Yang ketiga ada reduced diameter impeller. Penggunaan diameter impeller ini diperlukan namun memiliki potensi yang besar, yaitu menyebabkan keausan pada pump. Dan impeller keempat ialah reduced eye impeller. Penggunaan ukuran impeller eye ini diperlukan untuk memperpanjang usia keausan impeller pada proses pembuangan fluida. Kemudian tipikal kedua ialah tipikal impeller berdasarkan jenisnya. Nah, ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama open impeller ataupun impeller terbuka, yang kedua semi open impeller, dan yang ketiga ialah closed impeller. Impeller terbuka terdiri dari baling-baling yang melekat pada pusat tanpa dinding samping. Impeller jenis ini digunakan untuk memompa cairan yang memiliki tingkat kontaminasi dan lumpur yang cukup besar. Kemudian yang kedua ialah impeller semi terbuka ataupun semi open impeller. Impeller ini memiliki baling-baling yang melekat pada salah satu dindingnya. Impeller jenis ini digunakan untuk memompa cairan dengan tingkat kontaminasi rendah dan lumpur ringan. Kemudian yang ketiga ialah impeller tertutup ataupun closed impeller. Impeller yang memiliki baling-baling tertutup ini ialah impeller yang paling efisien digunakan. Komponen ini digunakan untuk memompa cairan bersih ataupun sedikit terkontaminasi. Kemudian tipikal ketiga ialah tipikal berdasarkan jumlah cairan yang masuk ke dalam impeller. Nah, ini dapat dibagi 2. Yang pertama single suction dan yang kedua double suction. Untuk impeller single suction memungkinkan cairan masuk ke pusat baling-baling hanya untuk melalui satu arah. Sedangkan untuk double suction ini memungkinkan cairan masuk ke pusat baling-baling melalui 2 arah secara bersamaan. Adapun komponen yang terakhir yaitu komponen intake dan discharge joint. Intake dan discharge joint merupakan penutup yang terletak pada ujung antara pompa dengan pipa maupun antara pompa dengan kasut. Manfaat dari adanya komponen intake dan discharge joint untuk melindungi dari kebocoran selari pada saat proses pemompaan, baik pada saat intake maupun pada saat discharge. Pada umumnya, bentuk dari intake dan discharge joint yaitu berbentuk lingkaran. Untuk melindungi komponen dari korosi, maka material penyusunnya digunakan plastik, yang mana telah kita ketahui bahwa plastik merupakan salah satu bahan yang tahan akan korosi. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari pemaparan slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa slurry pump ini merupakan jenis pompa yang mampu menangani lumpur berbeda dengan pompa air. Karena slurry ini sendiri adalah campuran fasa padat dan cair, umur dari pompa ini bisa mencapai beberapa minggu sampai dengan beberapa tahun operasi, bergantung pada jenis dan karakteristik slurry yang diangkutnya, yang mana kombinasinya tergantung tipe dan ukuran. Slurry pump ini terdiri dari 7 komponen, yaitu ada volute seal, volute, discharge joint, intake joint, throat bush, impeller, dan frame plate liner insert. Setiap komponennya memiliki fungsi dan spesifikasi masing-masing dalam pengoperasiannya.